Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman yang saya hormati dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya, inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada kita kembali panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan alhamdulillah di sore yang berbarokah ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bersama mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan, saling menasihati di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu sebab keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Dan di dalam perjalanan mereka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalam perjalanan mereka saling menasihati, saling mengingatkan. Di dalam yang namanya kebenaran, saling menasihati untuk mereka selalu sabar di atas kebenaran tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kenapa kok kita harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa di dalam perjalanan ini kita harus terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu tidak akan pernah bisa melakukan amalan yang soleh kalau seseorang itu tidak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an
tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para anbiya, memuliakan orang-orang yang soleh, memuliakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, dengan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu bagi orang tersebut. Dan sering kita saling mudzakarahkan, saling mengingatkan di antara kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang kalau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tersebut yashrah sadrahu lil Islam. Senang untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, senang untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri, tanda-tanda ketika Allah Subhanahu wa taala mau memberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Maka kita membaca sebuah tulisan yang ada di hadapan anak ini, yaitu bagaimana sih sebenarnya kita supaya kita semangat di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fitnah yang begitu luar biasa menyibukkan seseorang dari yang namanya menuntut ilmu. Dan kemarin Anda sampaikan di dalam tafsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan orang yang dia mengucapkan amanah wa hum la yuftanun. Mereka tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian orang-orang yang beriman di zaman kita sekarang, ujian orang-orang yang mereka menuntut ilmu, betapa banyak asyawagil, yaitu segala sesuatu yang menyibukkan seseorang itu dari yang namanya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di halaman yang ke-10 ketika beliau, kenapa kok kita harus membicarakan tentang masalah thalabatul ilm, membicarakan tentang masalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan banyak sekali alasan. Salah satu alasan yang beliau sebutkan, beliau mengatakan wa natahaddatsu anil hasfi ala talabil ilmi asy-syar'i wa tahsilihi li'anna nususul kitab al-aziz wa sunnatahu al-mustafa alaihi salatu wassalam ja'at tahutsu ala dzalika wa turhibu fihi. Beliau mengatakan kita membicarakan tentang agar seseorang itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu syar'i, li'anna nususul kitab, karena dalil-dalil dari Alkitab yang agung dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ja'at tahutsu ala dzalika. Betapa banyak dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati seseorang itu untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mereka mempunyai ilmu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang kalau diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pahamkan urusan agamanya, mafhum mukhalafahnya. Kalau orang enggak diinginkan kebaikan oleh Allah, maka apa? Dia jahil dalam urusan agamanya. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak memisalkan orang-orang yang mereka mempunyai ilmunya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Beliau mengatakan summa inna hada. Kemudian perjalanan ilmu ini.
perjalanan menuntut ilmu ini huwa manhaju salafina as-salih. Ini adalah merupakan manhaj salafus saleh. Manhaj para salafus saleh itu adalah merupakan bagaimana mereka tahsilu talabil ilmi syar'i. Mereka itu menuntut ilmu syar'i. Ini perjalanan mereka. Ini perjalanan mereka. Bukankah kita selama ini sering mengaku bahwasanya manhaj antum atau apa? Salafi, kan kayak ya kan? Kita sering mengatakan bahwasanya manhaj kita itu adalah merupakan salafi. Ya. Tapi kita lihat hakikat sebuah perjalanan. Bahwasanya perjalanan kita itu betul-betul membuktikan apakah manhaj kita itu betul-betul salafi atau manhaj kita cuma manhaj melok-melok. Karena sebagaimana yang disebutkan di sini, tsumma inna hadza, kemudian hakikat perjalanan menuntut ilmu itu huwa manhaju salafina as-salih ridwanullahi alaihim. Adalah manhajnya, jalannya para salafu as-salih. Alladzi bihi fazu wasa'adu fid dunya wal akhirah. Yang mereka dengan ilmu itu akhirnya mereka menang dan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang menuntut ilmu itu adalah merupakan fardhatun ala kulli muslimin. Dan bagaimana para salafus saleh dahulu mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka menuntut ilmu. Dan kalau kita selalu membicarakan tentang para manhaj para salafus saleh, pasti mereka adalah orang yang apa? Yang mereka di dalam perjalanannya itu menuntut ilmu. Siapa yang kita katakan? Kalau kita katakan antum manhajnya apa? Salafi. Yang antum maksud salafi itu siapa? Pasti siapa? Pasti salafus soleh, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita lihat manhaj mereka, karena kita yakin bahwasanya manhaj mereka itu adalah merupakan manhaj yang selamat, yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhaj yang mereka akhirnya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi. Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang enggak menuntut ilmunya Allah? Mereka semua adalah orang-orang yang mereka sibuk dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat. Sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, para sahabat yang lain, Zaid bin Thabit, bagaimana sibuknya mereka dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Datang fuqaha sab'ah di zamannya tabi'in, Salim dan teman-temannya, anaknya Ibnu Umar, mereka sibuk dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Datang tabi'ut tabi'in, salah satunya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Bagaimana sibuknya mereka dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengaku bahwasanya salafus saleh adalah generasi terbaik dan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang selamat di dalam perjalanannya sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, ternyata manhaj mereka itu adalah manhaj seorang yang mereka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai keluar sebuah perkataan, apa yang beliau katakan? Walan yasluha amra akhiril ummah illa bima saluha biha
amru awwaliha. Ini sebuah perkataan. Walan yasluha, enggak akan pernah baik. Amro akhiril ummah, perkara akhir umat ini, illa bima, kecuali dengan apa-apa, saluha bihi amru awwaliha, kecuali dengan apa-apa yang membuat perkara orang-orang dahulu itu baik. Orang-orang dahulu baik itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai khairul qurun karena mereka sibuk dengan talabatul ilm. Kan mereka enggak kerja, Ustaz. Kita kerja. Siapa bilang mereka enggak kerja? Kerja. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang sering kita dengar, waktunya Umar bin Khattab kerja, titip sama temannya, apa faedahnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganti-gantian sama sahabat yang lain. Jangan dikira para ulama dahulu enggak kerja. Ibnu Mubarak kerja. Para ulama-ulama yang lain itu kerja. Para anbiya saja kerja. Ada yang jadi tukang kayu, kerja. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Apa kata Allah? An dzikrillah. Itu mereka, seorang laki-laki rijal yang apa kata Allah Subhanahu wa taala, la tulhihim tijaratun wala bai'un. Enggak melalaikan mereka jual beli mereka, tijarah mereka, kerjaan mereka, enggak pernah melalaikan mereka dari apa? An dzikrillah. Tetap menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Istri satu, anak banyak. Rasulullah istrinya banyak, ya. Para sahabat istrinya rata-rata lebih dari satu, kan? Tapi mereka bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in juga sama. Itulah yang disebut dengan al-himmatu al-aliyah. Himmah yang begitu tinggi. Sehingga asyawaghil, hal-hal yang menyibukkan seseorang dari menuntut ilmu itu selalu diletakkan di sampingnya ala jam. Selalu diletakkan di sampingnya, bukan menjadi sebuah prioritas. Karena apa? Karena prioritasnya para salafun saleh itu bagaimana mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menjadi orang yang baik dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Apa kata Allah? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kata Allah. Fa in amanu, seandainya mereka orang-orang yang terakhir itu beriman, bimithli ma amantum, seperti imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka orang-orang yang belakang itu mendapatkan petunjuk seperti halnya kalian mendapatkan petunjuk. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iman kita itu diperintahkan oleh Allah supaya iman kita itu seperti imannya bimithli ma amantum, seperti imannya para sahabat. Iman kita gak mungkin seperti imannya para sahabat kalau perjalanan kita gak sama seperti perjalanan mereka. Kalau perjalanan kita gak sama dengan perjalanan mereka. Dan itu akhirnya yang keluar dari perkataan para ulama, fa illam takun mithlahum apa? Fatashabbahu. Kalau kalian pengen yang semisal dengan mereka, mithlahum, gak mungkin bisa. Perketiplek dengan para sahabat, dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu gak akan pernah bisa kalian. Tapi kata para ulama apa? Kalau kalian gak bisa mithlahum, perketiplek seperti mereka persis, maka apa? Fatashabbahu. Kita disuruh ikut perjalanannya, paling gak mirip, ngikuti perjalanan. Karena apa? Di dalam perjalanan para sahabat, perjalanan tabi'in, perjalanan para salafus saleh, di dalam menuntut ilmu,
itu bukan hanya sekedar perjalanan yang mencerdaskan akal mereka, tapi mencerdaskan jiwa mereka. Tabrakan, jiwanya tabrakan, jiwanya tabrakan, jiwanya tabrakan. Terus akan banyak tabrakan kalau apa? Kalau perjalanan kita itu persis dengan perjalanan mereka. Nah, setiap tabrakan tadi kalau kita bisa melewatinya, di situ kita akan merasakan yang manisnya iman. Semakin yakin, manisnya iman, lezatnya iman, semakin yakin terus seperti itu. Akhirnya kita bisa mengatakan, pantas para sahabat itu bisa mengucapkan ahlan bil maut. Karena apa? Perjalanan mereka yang bisa mengantarkan mereka bisa mengucapkan seperti itu. Gak dadakan. Iman mereka yang begitu luar biasa besarnya itu dibangun di atas thalabatul ilm. Dibangun di atas menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lah para sahabat jihad gak takut mati. Itu mereka tumbuh dari mana? Tumbuh dari menuntut ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebagian kelompok yang mereka menuntut ilmu supaya apa? Supaya kalau orang-orang yang berjihad ini pulang ke Madinah, ada orang yang memberikan peringatan. Ada orang yang ngajarkan ilmu. Ini membuktikan bahwasanya apa? Orang yang jihad di jalan Allah, yang siap untuk mengorbankan jiwanya, mereka adalah orang-orang yang tumbuh dari mana? Dari majelis-majelis ilmu. Jangan kebalik. Orang yang jihad dikira orang yang menuntut ilmu itu adalah merupakan yang tumbuh dari orang yang berjihad. Tidak. Justru orang yang berani berjihad dengan jihad yang syar'i dan gak takut mati, itu mereka adalah orang-orang yang tumbuh di mana? Tumbuh dari majelis-majelis ilmu. Nah, dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikatakan di sini oleh beliau bahwasanya ini adalah merupakan apa? Manhaj salafun saleh. Ini adalah merupakan manhaj para penuntut ilmu. Makanya kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku, antum apa? Salafi. Habis itu kok enggak pernah belajar bahasa Arab juga enggak. Habis itu belajar akidah juga enggak. Antum sampaikan apa? Manhaj apa yang antum ambil dari manhaj para salafus saleh? Para salafus saleh dahulu manhajnya apa? Mereka itu menuntut ilmu. Selama ini Pak, anda cuma pengen tanya, yang antum agung-agungkan dari manhaj para salafus saleh itu apa? Ulamanya. Okay? Yang antum maksud dengan para salafus saleh itu siapa coba? Hah? Siapa Pak? Salafus saleh yang kita bangga ketika kita anak salafi. Antum bangga dengan kalimat anak salafi, pengikutnya para salafus saleh. Siapa para salafus saleh itu? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, mereka itu ahlul ilmu enggak? Sibuk dengan ilmu, sangat sibuk dengan ilmu. Kalau kita betul-betul ngaku bahwasanya manhaj kita adalah merupakan manhaj yang mengikuti para salafus saleh, harusnya ya kita juga sibuk dengan perjalanan seperti perjalanan mereka. Wong kita mau mencontoh mereka kok. Kalau kita nggak mencontoh mereka, kita nggak pernah mengikuti perjalanan mereka. Lu ngopo ngaku-ngaku salafi? Ini udah usah ngaku-ngaku salafi. Salafi cuma dikira bahwasanya salafi cuma jenggotan, cingkrang, istrinya cadaran. Salafi cuma dibilang seperti itu toh? Enggak. Yahudi juga jenggotan kok. Gitu. Iya enggak? Iya. Tapi ternyata apa? Para salafus saleh itu adalah para a'immah yang mereka punya ihtimam, punya perhatian yang besar terhadap apa? Terhadap ilmu. Punya perhatian yang besar terhadap ilmu. Kita kalau ngomong tentang masalah salafi, siapa salafi? Oh, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Bagaimana mereka dengan ilmu? Hebat. Dengan ilmu.
Bagaimana Ibnu Sirin, Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri? Bagaimana mereka dengan ilmu? Hebat, mereka itu yang dikatakan salafi. Sibuknya dengan ilmu luar biasa. Bagaimana dengan pengikut para salafus soleh, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud, Ibnu Majah? Ini yang kita bangga-banggakan selama ini. Bagaimana perjalanan mereka dengan ilmu? Hebat. Itulah perjalanan mereka, perjalanan para salafus soleh yang kita sering mengaku bahwasanya kita ini adalah merupakan salafi. Buktikan dalam kehidupan kita. Kita punya ihtimam yang besar nggak dalam urusan ilmu? Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Meskipun dia punya jual beli, meskipun dia punya usaha, meskipun dia punya kerjaan, enggak pernah melalaikan seseorang itu dari menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sampaikan, wa natahaddatsu anil hamasati li talabil ilmi syar'i, dan kita berbicara tentang semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Li'annal ulama ar-rabbaniyin hum sadatul ummah wa qadatuha. Kita berbicara tentang masalah menuntut ilmu karena ulama rabbani yang kita bangga-banggakan, yang mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, mereka itu adalah merupakan sadatul ummati wa qadatuha. Mereka itu adalah pemimpin umat ini. Mereka itu adalah pemimpin dari umat ini. Wa hum nujumuha, dan mereka itu adalah merupakan apa? Bintangnya. Bagaimana menurut antum sebagai seorang bintang? Hebat. Bukan berarti terus bintang jadi artis. Enggak. Maksudnya nujumuha di sini apa? Antum tahu faedahnya nujum, salah satunya apa? Hah? Mengarahkan, ya kan? Supaya orang enggak sesat. Itulah ulama. Wahum nujumuha, mereka itu ulama yang senantiasa mengarahkan umat kepada jalan yang benar. Kepada jalan yang benar. Wa masabihuha allati tudhi'u lahat thariq. Dan para ulama itu yaitu masabih, yaitu lenteranya yang menerangi jalan kepada umat. Itulah para ulama yang selama ini kita bangga-banggakan. Para salafun saleh. Bagaimana mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena harta mereka, tapi karena apa? Ilmu syar'i yang mereka miliki. Ilmu syar'i yang mereka dapatkan dari perjalanan mereka. Fi ghayahi bid dalali wal jahli wal hadaratil madiyah alla diniyah. Di mana kebodohan, kemudian kesesatan itu begitu apa? Merata kepada umat ini. Maka beliau mengatakan, fama a'dhama atharahum wa fadlahum 'alal khalq. Kalau kita tahu keadaan ulama seperti ini, maka begitu besarnya athar mereka terhadap umat ini. Athar ulama terhadap umat ini begitu luar biasa. Mereka sebagai nujum, mereka sebagai masabih, mereka sebagai bintang, mereka sebagai lentera yang menerangi perjalanan umat. Fakam min dolin qad hadauhu. Betapa banyak orang yang tersesat diselamatkan oleh ulama tersebut dengan bimbingannya. Wa kam min qatili iblis qad ahyauhu. Betapa banyak orang-orang yang telah dibunuh oleh iblis dihidupkan kembali oleh para ulama. Iblis berusaha untuk mematikan hati umat, sibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan-urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mati hatinya. Siapa yang menerangi umat setelah itu? Mereka para ulama rabbani. Wa kam mim maridin qad syafahu. Betapa banyak orang yang sakit, para ulama yang menyembuhkannya. Para ulama yang menyembuhkannya. Wa kam min ta'ihin qad arsyaduhu. Betapa banyak orang yang tersesat telah diberi petunjuk oleh para ulama. Siapa mereka? Talabatul ilm. Mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
mereka adalah orang-orang yang mereka mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ulama. Ini betapa besar faedah asar dari apa? Dari perjalanan mereka, yaitu seorang penuntut ilmu dan para ulama. Kalau kita sudah tahu tentang hakikat sebuah perjalanan yang begitu luar biasa ini, harusnya apa? Oh iya, tidak ada kata terlambat untuk aku menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk terus apa? Mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memilih mereka. Betapa banyak akhirnya faedah dari seorang yang mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa kok kita harus terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Perjalanan antum, perjalanan orang-orang mulia. Perjalanan kita semua, ikhwan. Yang kita sekarang berada di dalam perjalanan ini perjalanan orang-orang yang mulia. Jangan pernah sedih dengan hakikat sebuah perjalanan kita. Bangga kita. Semangat dengan perjalanan yang kita tempuh sekarang ini. Inilah perjalanan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Inilah perjalanan orang-orang yang mereka akan dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan di hadapan para malaikatnya. Bukan perjalanan yang biasa-biasa saja. Ini perjalanan orang-orang hebat. Perjalanan para salafus soleh yang mereka mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya membuat kita apa? Membuat kita terus memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangat di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kenapa kok kita harus membicarakan lagi tentang masalah talabatul ilm? Masih banyak yang disebutkan oleh para ulama. Ternyata inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Disebutkan banyak contoh-contohnya. Dan ternyata terus kita buktikan dalam kehidupan kita. Terus kita buktikan dalam kehidupan kita. Hati kita merasakan, jiwa kita merasakan atas hal tersebut. Allah berikan ketenangan, Allah berikan ketetapan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di dalam banyak ayatnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan fikih dasar bagi teman-teman yang mau mempelajari ilmu fikih. Terakhir kemarin kita telah bahas apa? Niat terakhir. Masya Allah. Baik, sebelum kita akan lanjutkan, kita dari niat tersebut itu adalah merupakan salah satu dari apa? Syarat sholat. Nah, syarat sholat ada berapa Pak Sarozi? Hah? Syarat sholat ada? Tahu, cuma lupa. Oh, enggak hadir. Baik. Syarat sholat ada berapa? Ada 5. Apa San? Sebutin San. Sewaktu sholat, suci dari hadas,
Masa lupa? Oh, cuma 5. Belum di murojaah. Apa Pak Abdul Qadir? Menutup aurat, menghadap kiblat, niat. Oh, lanjutan dari yang 2 tadi. Ya, yaitu yang syarat sholat itu ada 5. Masa udah hafal-hafal Pak? Iya lah. Anggap aja anaknya hafal. Yang pertama toharoh, kemudian masuknya waktu sholat, kemudian satrul aurah, istiqbalul kiblah, kemudian apa? Niat. Namanya syarat itu selalu di awal. Tidak ada niat itu nanti terakhiran. Syarat itu pasti di awal. Antum biasanya kalau antum mau daftar, syaratnya apa? Ya kan? Berarti kan antum harus tahu. Berarti mau daftar masuk kerja aja antum tahu syaratnya apa. Kan seperti itu. Antum sudah tanya syaratnya terlebih dahulu. Antum pahami syarat-syaratnya. Habis itu antum kumpulkan berkasnya, baru antum sodorkan. Kan seperti itu. Sebelum antum kerja, antum mengerjakan syaratnya terlebih dahulu. Nah ini syaratus sholat. Antum mau sholat, syaratnya nggak ngerti. Iya. Syaratnya nggak ngerti. Iya kalau dilakukan, ternyata ada syaratnya yang lupa. Nah, syarat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, harus betul-betul ada. Karena kalau syaratnya nggak ada, ya nggak akan diterima, nggak akan diterima, nggak sah sholatnya. Makanya ini yang harus betul-betul diperhatikan. Syarat yang pertama toharoh. Toharoh antum sudah mempelajari. Ada toharoh dari hadas kecil, ada toharoh dari hadas besar. Toharoh dari hadas kecil bisa dengan air, bisa dengan tayamum, ya kan? Habis itu penyebab hadas kecil antum sudah pelajari, ya kan? Kemudian pembatal-pembatal yang menjadikan hadas kecil antum juga sudah pelajari. Hadas besar juga sama, ya kan? Hadas besar gimana caranya dengan air, rukunnya antum sudah pelajari. Kalau tidak ada air maka dengan tanah, kan seperti itu. Kemudian yang membuat hadas besar antum juga sudah pelajari. Ada gambaran enggak? Ada gambaran kan? Ya fikih ya seperti itu. Buat antum mau buka kitab ini, antum mau buka kitab yang lain, ya itu. Tidak ada yang lain. Makanya ini kan sebagai muqaddimah, ini sebagai landasan antum. Kalau antum sudah tahu masailnya, antum sudah tahu permasalahan-permasalahannya, tidak bingung. Tidak akan pernah bingung karena yang dibicarakan ya itu aja. Kemudian berbicara tentang masalah masuk waktu sholat, waktu-waktu sholat yang 5 antum akan dibicarakan. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Istilah-istilahnya antum juga sudah tahu. Syafaqul ahmar, al-isfiror, kan seperti itu. Kemudian nanti ketika masuk duhul waqt pasti berbicara tentang masalah adzan. Kemudian satrul aurah, aurat laki, aurat perempuan, batas aurat mereka. Kan seperti itu. Syarat yang disebut untuk menutup aurat itu yang dibicarakan. Masuk ke dalam istiqbalul kiblah. Ketika istiqbalul kiblah berbicara tentang masalah antum berada di depan Ka'bah atau antum jauh dari Ka'bah. Itu yang dibicarakan. Bagaimana kalau antum lupa, antum nggak tahu? Setelah itu berbicara tentang masalah niat yang terakhir. Niat di mana tempatnya? Jelas semua ittifaq tempatnya di hati. Bagaimana kalau semuanya dilafadzkan? Nah, ini yang terjadi khilaf. Kan seperti itu. Jadi fikih itu sebenarnya seperti yang Ustaz Abu Yazid semalam sampaikan. Antum belajar fikih sampai selesai, habis itu enggak dimurojaah. Dimurojaah sekali, ya ingat lagi, tidak ada masalah. Berbeda dengan urusan hati. Urusan hati ya terus menerus, enggak ada yang enggak boleh enggak luput. Harus terus menerus dimurojaah, harus terus menerus dihadirkan seperti itu. Taib, itu berarti apa? Syartu as-shalah. Jadi syarat salat ada berapa, Mas? Ada 5. Apa tadi, Mas? Taharah, menghadap kiblat, menutup aurat, niat. Satu lagi, Mas. Satu lagi. Tak kasih hadiah kalau bisa.
Satu lagi ya. Nah, masuk waktu. Ini Pak hadiahnya Pak. Ngelak dia Pak. Gemeter soalnya tadi. Baik, rahimahullah. Kita akan masuk sekarang arkanus shalah. Kalau tadi syarat itu di mana? Sebelum pekerjaan. Nah, sekarang arkanu as-shalah, yaitu rukunnya salat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rukun salat yang dinamakan rukun yaitu apa? Yaitu mahiyatus shalah. Yaitu bentuknya salat itu terdiri dari rukun-rukun tersebut. Jadi salat itu terdiri dari rukun-rukun tersebut. Nah, yang dimana kalau seseorang itu meninggalkan rukun dari rukun salat sengaja, maka batal salatnya. Batal salatnya. Kalau dia meninggalkan rukun tersebut lupa, maka dia harus mendatangkan rukun tersebut. Rukun tersebut. Nah, sekarang mana yang rukun, mana yang wajib di dalam sholat? Itu kan antum kadang nggak tahu ini rukun apa wajib ya, bingung. Ini rukun apa wajib, atau ini syarat. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama rukun sholat, arkanus sholati. Yang kalau seseorang meninggalkan maka apa? Maka nggak sah sholatnya. Di sini disebutkan rukun sholat itu ada berapa? 14. Nah, khilaf di antara para ulama. Ada yang mengucapkan 13, ada yang mengucapkan 14. Tapi paling enggak, antum hafal 14 itu antum hafal rukun-rukun sholat. Coba sekarang suruh tutup buku semua. Apa rukun sholat? Bingung kan? Takbir itu rukun sholat atau enggak? Al-Fatihah itu rukun sholat. Istiftah itu hukumnya sunnah atau wajib? Bingung. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, arkanus shalah yang disebutkan, yang ini adalah merupakan rukun yang pertama, yaitu apa? Al-qiyamu fil fardi ma'al qudrati. Yaitu berdiri. Antum sholat berdiri itu rukun. Sholat dalam keadaan berdiri itu rukun. Di mana? Di sholat wajib. Kemarin kan sudah kita jelaskan kan, salat sunnah boleh apa? Boleh duduk. Pembahasannya kemarin di mana? Bukan di musyawarah. Maksudnya di pembahasan apa sebelumnya? Hah? Pas waktu apa? Itu pertanyaan atau apa kemarin? Pertanyaan. Oh, pertanyaan berarti bukan. Nah, di sini disebutkan al-qiyamu fil fardi. Al-qiyam fil fardi ma'al qudrati, yaitu berdiri di dalam sholat fardu, karena sholat nafilah itu boleh duduk meskipun mampu. Antum mampu berdiri, tapi antum sholat sunnah, antum maunya duduk, ya nggak apa-apa. Makanya kalau antum sholat sunnah tiba-tiba antum duduk gitu. Pernah nggak antum jalanin? Tiba-tiba antum duduk sholat sunnah gitu, paling diketok sama orang, sholat itu berdiri gitu. Paling ngetok karena nggak paham kan, seperti itu. Paling antum bilang boleh, wah ini nggak salah banget ini. Tapi ternyata apa? Boleh sholat sunnah antum dalam keadaan duduk, meskipun antum mampu itu boleh saja. Tapi berdiri di dalam sholat fardu itu hukumnya rukun, tidak boleh ditinggalkan ma'al qudrah kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu berdiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fashalli qa'iman, fa in lam yastati, fashalli qa'idan, fa in lam yastati ala jam." Kan seperti itu. Kalau dia mampu berdiri, harus berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau nggak mampu, maka dia dalam keadaan tidur. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kalau antum sholat fardu kemudian nggak berdiri, maka apa? Maka nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Gimana Ustaz kalau di pesawat? Gimana Ustaz kalau di kereta? Ya kan? Gimana Ustaz kalau di kendaraan?
Ya. Berdiri. Kalau kita mampu berdiri, berdiri. Antum sholat seumpamanya di pesawat. Mampu berdiri sholat. Di kereta apalagi alhamdulillah sekarang meluas. Apalagi yang naik bisnis, naik eksekutif, sholat berdiri cukup. Gitu. Kalau di bis alhamdulillah setiap persinggahan. Sekarang ada tempat makan, makanya dicari waktu yang pas untuk ketika safar naik bis. Apalagi naik kendaraan sendiri, tinggal melipir keluar. Kan seperti itu. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka al-qiyam fil fardhi ma'al qudrah ini adalah merupakan rukun. Kemudian rukun yang kedua yaitu apa? Takbiratul ihram. Ini rukun. Kalau antum tinggalkan, maka apa? Maka di situ enggak sah salatnya. Dan ini adalah merupakan rukun qauli. Nah, kalau tadi itu rukun fi'li, ini rukun qauli. Dan enggak sah sampai dia mengucapkan dengan saut. Enggak ada. Harus dikeluarkan Allahu Akbar. Karena ini rukun qauli. Harus diucapkan. Harus diucapkan. Ini adalah merupakan rukun yaitu takbiratul al-ihram. Nah, terus takbiratul intiqal gimana Ustaz? Nah, beda kan? Kalau takbiratul intiqal nanti hukumnya beda lagi. Yang rukun itu takbiratul al-ihram. Nah, terkadang orang ketika buru-buru pas waktu rukuk, imam rukuk, Allahu Akbar, lari dari sana. Dia langsung Allahu Akbar, langsung rukuk. Dia nggak niatkan ini takbir apa? Karena ngejar imam, Allahu Akbar, langsung rukuk. Boleh nggak takbir sekali? Sepemahaman antum yang selama ini belajar, boleh apa enggak? Karena tahu antum sebenarnya sudah tahu hukum. Hah? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ini boleh. Boleh apa enggak? Takbir sekali Allahu Akbar langsung rukuk. Boleh apa enggak? Sepakat enggak boleh atau boleh? Takbiratul intiqal. Gitu. Sepakat? Oh, ternyata enggak. Hilang. Nah, kalau takbirnya, kalau mau sempurna, memang seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang sempurna. Tapi boleh, takbiratul sekali itu boleh. Dan itu takbiratul ihram, bukan takbiratul intiqal. Bukan takbir al-intiqal, tapi takbiratul al-ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya itulah yang rukun, enggak boleh ditinggalkan. Enggak boleh ditinggalkan. Makanya berdiri, habis itu takbiratul ihram ini adalah merupakan rukun qauli. Dan enggak bisa takbiratul ihram itu bisik-bisik. Enggak ada suaranya. Harus keluar suara. Allahu Akbar. Harus keluar suara. Kita subhanallah mau ikhlas sama Ustaz. Mau ikhlas enggak keluar suara. Enggak, harus keluar. Takbiratul ihram itu adalah rukun qauli. Jadi harus keluar suara. Harus keluar suara. Allahu Akbar. Itu harus. Paham ya? Nah, ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, al-Fatihatu. Li ghairi makmumin. Fatihah bagi selain makmum. Berarti salat sendiri sama imam itu wajib al-Fatihah. Kalau makmum, ya udah wajib Fatihah. Makmum tidak wajib Fatihah. Dan Imam Ahmad, orang yang sholat sendiri, membaca surat Al-Fatihah itu harus dengan suara. Makanya tuh dapatkan orang-orang yang dia paham terhadap Hambali, kalau dia sholat sendiri, Allahu Akbar, sholat sendiri, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, didengarkan suaranya. Karena apa? Itu rukun. Jadi Al-Fatihah itu rukun qauli yang harus didengarkan.
harus diperdengarkan. Dan Imam Ahmad di dalam rukun qauli ini, Hambali ini betul-betul keras dalam Al-Fatihah. Harus benar-benar bacaannya harus sahih. Gak bisa ngan ta'alaihim itu tidak sah di dalam madhab Hambali. Ketika salah maka apa? Maka nggak sah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad di dalam madhab Hambali. Makanya Al-Fatihah ini yang paling penting dalam pembelajaran setiap orang. Ketika membaca Al-Fatihah itu betul-betul harus benar. Nah, di sini disebutkan Al-Fatihatu li ghairi ma'mum. Adapun makmum, maka apa? Itu bukan rukun. Tapi masalah di sini masalah yang khilafnya kuat. Makmum baca enggak Al-Fatihah di dalam salat ketika menjadi makmum? Di dalam madhab Hambali itu mustahab, sunnah hukumnya. Makmum membaca itu hukumnya sunnah. Di dalam yang lain, madhab yang lain itu ada yang mengatakan makmum ya tidak wajib, nggak baca pun nggak apa-apa, mendengarkan seperti itu. Ini berkaitan dengan masalah apa? Rukun yang ketiga. Jadi rukun yang ketiga apa? Al-Fatihah. Nah, ini harus belajar baca yang benar. Belajar baca yang benar dalam surat Al-Fatihah. Kemudian rukun yang keempat yaitu apa? Ar-ruku', titik-titik kan? Nah, itu titik-titik antum tulis ruku'. Ruku' ini adalah merupakan rukun yang keempat. Apa itu ruku'? Yaitu ayyan haniya dhahruhu hatta yasila yaduhu ila rukbatayhi. Seperti yang antum ini. Punggungnya ruku' lurus, tangannya menggempal ke rukbatayhi, yaitu ke lututnya. Ini yang disebut dengan ruku'. Kemudian yang kelima yaitu apa? Ar-raf'u minar ruku', yaitu berdiri dari ruku'. Berdiri dari ruku'. Ini adalah merupakan apa? Rukun dari salat. Kemudian al-i'tidal, yaitu berdiri tegak. Berdiri tegak setelah ruku'. Apa bedanya ar-raf'u minar ruku' sama i'tidal? Iya, gerakan. Jadi ar-raf'u minar ruku' itu berdiri, kalau i'tidal betul-betul dalam keadaan tegak dan berhenti sejenak. Itu disebut dengan i'tidal. Ini rukuk dari apa? Rukun dari salat. Kemudian termasuk di antara rukun as-sujudu 'alal a'dha'i sab'ah, yaitu sujud pada 7 anggota tubuh. Mana saja 7? 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika 7 Rasulullah mengisyarahkan juga dengan hidungnya. Nah, ini harus betul-betul nempel. 7-7-nya nempel. Jangan pas waktu sujud kakinya gini-gini. Mbok kira kanguru kok. Ya. Maka sujud 7-7-nya harus betul-betul nempel. Tangan, kedua telapak tangan, kedua telapak jari kaki, kemudian terus lututnya 2, kemudian dengan jabhahnya, yaitu dengan hidungnya juga. Ini 7 harus semuanya nempel ketika sujud. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. Terkadang orang nggak mau harus seperti ini gitu, nggak apa-apa. Kita pakai peci. Yang jelas peci ini kan jabhah kita, seperti ini. Apa? Maskeran. Sebenarnya makruh pakai masker sholat. Menutup ini makruh.
Kecuali hajah ya. Kalau kecuali butuh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian rukun yang ke-8 yaitu apa? Al-jalsatu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian at-tasyahhul akhir. Ini juga rukun. Apa itu tasyahhud akhir? Perkataan at-tahiyatu lillah wassalatu wassalam itu adalah tasyahhud akhir. Berbeda dengan jalsatu at-tasyahhud akhir. Ini duduk tasyahud akhir ini rukun. Jadi kalau tasyahud akhir itu rukun qauli, kalau jalsatu tasyahud akhir itu rukun fi'li. Rukun fi'li. Jadi tasyahud akhir sama jalsatu tasyahud akhir itu beda. Kalau tasyahud akhir itu ucapannya at-tahiyatu lillah. Kalau jalsatu tasyahud akhir yaitu duduk tasyahud akhir. Kemudian termasuk di antara rukunnya juga yaitu apa? As-salatu 'alan nabi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga rukun. Jadi enggak bisa ditinggalkan. Ditinggalkan enggak sah. Kemudian termasuk di antara rukun juga yaitu apa? At-tumakninatu, yaitu tumakninah. Tumakninah. Apa itu tumakninah? At-tumakninah yaitu apa? Al-istiqrar fi jami'il arkan, yaitu diam sejenak di seluruh rukun-rukun tadi yang disebut. Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ini harus tumakninah. Kemudian apa? Tertib ini urutan. Ini juga rukun. Antum kalau nggak tertib, habis i'tidal tiba-tiba langsung duduk di antara dua sujud, ya enggak sah salatnya. Kemudian at-taslimatan yang terakhir yaitu at-taslimatan. Dua salam. Yang maksud dua salam ini yaitu apa? Ucapan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau iltifat kanan kiri ini hukumnya apa? Rukun atau wajib atau sunnah? Sunnah. Iltifat itu sunnah. Yang rukun apa? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Atau enggak goyang kanan, enggak goyang kiri, kepalanya juga sah. Gitu lah. Ya makanya ini kan harus paham, harus ngerti. Gitu loh. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Iltifat itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Iltifatnya itu sunnah. Yang rukunnya mana? Ucapan salamnya itu rukun. Bacaannya. Ada orang tidak salam tapi tengok kanan tengok kiri. Ini justru nggak sah. Gitu. Justru nggak sah. Itu madhab jumhur ulama. Jumhur ulama sekali. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan ke kanannya Pak, yang cukup, tapi satu taslim. Ucapan assalamualaikum warahmatullah itu satu rukunnya sudah sekali. Tapi di dalam madhab Hambali, Imam Ahmad itu harus dua. Satu tidak cukup, harus dua. Seperti itu. Paham ya Pak? Nah. Kalau madhab Hambali setelah yang kedua. Karena rukunnya selesai semua, harus selesai semua. Nah, ada yang tanyakan lagi? Nah. Kalau maknina, apakah itu juga termasuk sunnah atau wajib ketika dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga? Gimana Pak? Tumaknina? Ya, dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga, apakah perlu duduk sejenak ataukah langsung dari rakaat kedua ke ketiga bangkit gitu? Oh, bangkit tinggal bangkit aja. Yang sunnah itu kan seperti yang biasanya mau berdiri duduk dulu. Nah itu sunnah. Dan itu Rasulullah melakukannya kan ketika Rasulullah sudah mulai sepuh, sudah mulai menua. Jadi kalau dia langsung nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau Ustaz itu lurus atau diregangkan? Apanya?
Ini atau lurus begini? Yang jelas yang disebutkan oleh para ulama Anda baca di yaitu apa? Tangannya menggempal ke mana? Lutut dan dohernya lurus. ada bunyinya biar Enggak tahu anak. Kalau sampai segitu detailan Anda tahu. misalnya di satu lagi jelaskan secara detail. Harus gini. Harus lurus. Ada meregang. Makanya itu hukumnya enggak renggang atau lurus. Ada juga Mbak Betis tuh gini. Apa? Karena tinggi yang Untuk rukuk kan masalah yang diangkat masalah itu yang penting dia tidak lurus. Betul. Pada saat tidak lurus itu orang kita itu tarik itu ini apa sektinya akan hilangkan. Masya Allah. Iya. Karena anak pernyataan seperti itu Nah, kan saya tinggal ya. Tapi kan nama itu harus tidak lurus. Karena harusnya tidak lurus tapi dikatakan ini agak buka ke istana itu. Lama-lama sektinya itu hilang. hilang ya. Masya Allah. Salah satu khasiat Faedah lah ya. Faedahnya ruku. Tapi sampai apakah tangannya harus seperti ini? Tapi yang jelas seperti yang disebutkan oleh para ulama seperti yang di sini, yang namanya ruku itu yaitu ayat haniya dhahruhu hatta yasila yaduhu ila rukbatayhi. Itu yang disebut dengan ruku. Kalau definisi ya, definisi ruku itu seperti itu, yaitu punggungnya yang hani, yaitu menunduk sampai tangannya itu menyentuh rukbatayhi. Itu yang disebut dengan ar-ruku. Kalau sujudnya apakah dia renggang begini atau renggang kakinya kalau ketika sujud Itu bagi saya ya Pak ya. Bagi saya atau mau renggang mau rapat sama aja. oh nggak ada nas ya sorry ya Ustaz. Yang itu nasnya yang dipegang sama Aisyah kan seperti itu. Nasnya yang dipegang sama Aisyah ketika Rasulullah sholat, ternyata kakinya Rasulullah SAW merapat kan seperti itu. Sekarang kalau seumpamanya ada orang sholat terus seperti ini, sah apa enggak? Hah? Yang enggak sah itu kalau apa? Antum sholat kakinya jentit-jentit. Nah itu baru yang enggak sah. Paham kan maksudnya jentit-jentit? Nah itu baru enggak sah. Kenapa? Karena enggak nempel. Yang jelas selama itu nempel, ujung kakinya nempel, maka sah. Mau dia ini mau ini seperti ini. Itulah pelajaran fikih. Pelajaran fikih. Makanya antum tahu nggak ulama mazhab itu kan pendapatnya banyak. Tapi kenapa kok mereka nggak habis-habis, nggak dihabisin orang-orang yang berbeda pendapat sama mereka? Karena mereka paham dengan seperti ini. Selama 7 a'dha, kita sepakat 7 a'dha, 7 anggota badan itu. Udah semua sepakat itu sepakat. Mau bentuknya gini, mau bentuknya gini, ya sudah itu kembali pada masing-masing. Makanya mereka wasi', luas dalam pemahaman fikihnya itu enggak saling nyalahkan. Kita semuanya kita ini selama ini kan harus gini. Harus nempel semuanya. Ketika melihat orang enggak nempel, wah ini enggak. Nah, kan kayak gitu akhirnya. Kenapa? Ya seperti itu. Tapi kalau kita sudah paham, oh rukunya 7 kok udah selesai. Seperti itu. Nah, karena itu kan ada ya, sujud. Nggih. Nanti kan ada yang ini nempel. Nah, Kenyataannya ada yang memang nempel jidatnya, sementara ini enggak nempel. Jentit. Nah, kalau kita melihat seperti itu ya dinasihati. Kita nasihati. Mungkin dia enggak tahu. Makanya Rasulullah ketika mengatakan jabha, Rasulullah asyara ila anfihi. Rasulullah kan mengarahkan kepada hidung beliau. Batal Ustaz kalau nggak nempel. Ya kalau nggak nempel iya. berarti kan salah. Ya nggak sah kurang. Seperti itu. Kalau tidak nempel hidungnya udah Ustaz batal. Iya, makanya dia kan berarti kan kurang satu. termasuk yang apa siap-siap tahiyat akhir tuh. Siap. Kakinya begini udah siap-siap. Sujud tapi nggak udah siap-siap. Gitu. Kenapa? Bu? Oh ya karena mungkin dia punya udur. Kegedean badan. Enggak emang setiap tahiyat akhir. Oh gitu ya. Iya udah. Pernah baca kepada kita. Jadi pada waktu kaki di atas bukan hanya masalah nempel, tapi ditekuk suatu ini menghadap kiblat itu jempolnya itu. Yang dimarinya Ustaz. Iya telapak jari Sampai satu. menghadap ke kiblat, jadi ditekuk gitu. Bukan hanya nempel begini aja. Jadi gini. Iya tahu. Telapak jari Pernah baca seperti itu tak? Masya Allah. Anak nggak pernah Pak. Selama anak belajar fikih, anak kayaknya nggak terlalu detail kayak gitu. Kitabnya ulama kayak yang setahu anak belajar Bidayatul Mustahid, pelajarannya Imam Syaukani.
Maksudnya yang Anda tahu memang yang detail-detail sampai sebegitu itu dan jadi sebuah permasalahan itu setahu Anda di Indonesia. Pandangan gini tak kalau kita mau belajar ilmu kan kalau kita salah itu kan dari setelah sampai ke habis. Tapi setelah itu ada sebenarnya kita yang mengarang yang lainnya apalagi mengarang Indonesia itu kita menyimaknya seperti apa kan? Gimana Pak? Misalnya kan kalau kita baca kitab kan kita dari istilahnya hadis sampai ke tabi'in kan. Nah kayak gitu. Tapi setelah itu ada lagi apalagi kita di Indonesia ada pengarang orang Indonesia menyikapi terhadap kitab yang pengarang Indonesia seperti apa gitu. Kalau itu kan di luar jadi walaupun dalam memantau di hadisnya sama tapi cara penjabarannya akan lain. Iya, selama dia punya rujukan kepada para a'imah, ya monggo aja, tidak masalah. Meskipun penulisnya orang Indonesia. Penjabarannya akan lain juga. Nah, ya makanya ketika dia menjabarkan kan harus ada yang dia menjadi rujukan. Gitu loh. Menjadi rujukan seperti itu. Apa rujukannya dia? Kalau seumumnya dia ada rujukannya kitabnya para ulama ya kita terima itu aja. Itu apa? Kitab Indonesia. Iya. Ya, tinggal ditanya rujukannya mana. Kalau ada rujukannya ya kita terima, kalau enggak ya mungkin kan gini loh Pak. Ilmu itu sangat luas. Ilmu itu sangat luas. Makanya kalau Ana membaca sesuatu yang Ana belum dapatkan, husnudzonnya Ana ya Ana belum dapatkan. Ana belum mendapatkan ilmu setinggi ilmunya mereka. Udah itu aja. Saya nggak tahu dan saya nggak dituntut untuk mengerjakan itu ketika saya belum tahu. Paham nggak? Maksud saya nggak tahu kalau yang saya tahu ya jari nempel, gitu loh. Dan saya kalau semuanya jari nempel ya kayak gini otomatis menghadap kiblat, gitu loh. Ya kan? Yang namanya kita nekuk dan ketekan ya pasti menghadap ke arah kiblat gitu. Nah sekarang kalau semuanya nggak menghadap kiblat, nekuknya gini aja, gimana hukum sholatnya? Kan seperti itu. Nah, apakah sampai nekuk seperti ini hukumnya rukun juga atau enggak? Karena pembahasannya itu ya 7A atau yaitu 7 ujung kaki nempel, rukbah sama tangan. Udah, seperti itu. Dan untuk tambahan-tambahan yang lain, anak belum tahu ya berarti anak gak wajib untuk mengamalkan, udah itu aja. Seperti itu. Tapi insyaallah yang lain cukup anak tak ngisi kajian di Tambun soalnya. Tapi subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.